Walaupun musim 2024-2025 belum berakhir, tim-tim asal Eropa sudah merencanakan tur pramusim demi meningkatkan pendapatan mereka di musim depan. Salah satunya adalah klub asal Premier League yakni Manchester United yang sudah mempunyai rencana untuk berkunjung ke Malaysia. Meskipun memilih Malaysia sebagai negara yang akan dikunjungi dalam tur pramusim mendatang, Manchester United dikabarkan akan menggelar pertandingan menghadapi ASEAN All Stars. Dalam kunjungan mereka ke Malaysia setelah 16 tahun berlalu itu, Setan Merah dijadwalkan akan menjalani pertandingan uji coba pada tanggal 28 Mei 2025 menghadapi ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur nanti. Walaupun performa Manchester United di Premier League musim ini yang hancur lebur, tidak bisa dipungkiri bahwa The Red Devils mempunyai basis fans yang kuat dan besar di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan uji coba antara Manchester United menghadapi ASEAN All Stars akan menjadi laga yang dinantikan oleh banyak fans MU di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Untuk menghadapi tim yang kini dipimpin oleh Ruben Amorim itu, beberapa pemain timnas Indonesia dikabarkan akan masuk dalam skuad ASEAN All Stars. Terlebih, mantan pelatih timnas Indonesia yakni Coach Sintayong dikabarkan akan memimpin skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United ini. Namun demikian, tidak semua punggawa terbaik skuad Garuda bisa bermain dalam pertandingan itu, khususnya mereka yang bermain di benua Eropa. Hal itu dikarenakan kompetisi Eropa belum berakhir pada bulan Mei mendatang, sehingga para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa kemungkinan besar tidak bisa bermain dalam pertandingan ini. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain ASEAN All Stars untuk menjalani pertandingan uji coba melawan Manchester United? Siapa saja pemain Indonesia yang akan masuk dalam susunan pemain itu? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Di sektor penjaga gawang, ada penjaga gawang asal Vietnam yakni Nguyen Dinh Trieu yang tampil gemilang bersama timnas Vietnam di Piala AFF kemarin. Dengan refleksnya yang cepat dan ketenangannya di bawah mixer gawang, Nguyen Dinh Trieu tampil solid di bawah mixer gawang timnas Vietnam. Sepanjang bergulirnya Piala AFF tahun 2024, penjaga gawang timnas Vietnam itu mencatatkan 2 clean sheet dari 6 pertandingan, sekaligus membuat timnas Vietnam menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Atas penampilan gemilangnya itu, Nguyen Dinh Trieu berhasil memberikan kontribusi besar bagi timnas Vietnam yang keluar sebagai juara AFF tahun 2024. Dan berhasil terpilih sebagai kiper terbaik di kompetisi antar negara-negara Asia Tenggara itu. Dalam formasi 3-4-3 yang biasa dimainkan oleh Coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia, besar kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan kembali memainkan skema 3-4-3 saat memimpin ASEAN All Stars melawan Manchester United. Untuk menjalankan skema andalannya itu, Coach Sintayong kemungkinan besar akan memainkan Rizky Ridho yang merupakan salah satu pemain andalannya di timnas Indonesia. Dilansir di Transfermarkt, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang paling sering dimainkan oleh Coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia, yakni dengan 64 pertandingan. Bahkan saat timnas Indonesia sudah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang bermain di benua Eropa, Coach Sin tetap mempercayakan Rizky Ridho di posisi jantung pertahanan timnya. Dengan kemampuannya dalam melakukan duel udara, kecepatan, tackle bersih, permainan agresif, maupun kemampuannya dalam melakukan duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan, Rizky Ridho menjadi salah satu bintang ASEAN yang layak dimainkan saat menghadapi MU. Selain Rizky Ridho yang kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah ASEAN All Stars, nama Jordi Amat juga kemungkinan akan berada di lini pertahanan ASEAN All Stars. Meskipun sudah berusia 32 tahun, Coach Sintayong masih sering memanggil Jordi Amat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengalaman yang dimiliki oleh Jordi Amat yang pernah memperkuat tim-tim seperti Real Betis maupun Rayo Vallecano membuatnya mempunyai visi bermain di atas rata-rata. Selain itu, Jordi Amat juga mempunyai kemampuan dalam melepaskan umpan-umpan yang akurat dan nyaman dalam menguasai bola yang memberikan ketenangan di lini pertahanan. Faktor lain yang membuat Jordi Amat layak masuk ke dalam skuad ASEAN All Stars ini adalah kepemimpinan sang pemain yang membuatnya sangat dihormati di ruang ganti.
Status Jordi Amat yang juga merupakan pemain klub asal Liga Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim juga membuatnya sudah terbiasa untuk bermain dengan pemain-pemain asal Asia Tenggara. Sedangkan untuk posisi bek tengah terakhir layak diberikan kepada kapten timnas Filipina di Piala AFF tahun 2024, yakni Amani Aguinaldo. Tidak hanya mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi karena dipercaya sebagai kapten timnas Filipina di Piala AFF tahun 2024 kemarin, Amani Aguinaldo juga menjadi pemain dengan tingkat disiplin yang tinggi. Sepanjang bergulirnya Piala AFF tahun 2024, Amani Aguinaldo tidak pernah mendapatkan kartu kuning maupun kartu merah, yang membuktikan permainan bersih yang dimainkan oleh dirinya. Selain itu, Amani Aguinaldo juga merupakan pemain dengan etos kerja yang tinggi, sehingga cocok dengan skema Coach Shin yang mengandalkan kekuatan fisik. Beralih ke posisi gelandang sayap yang menjadi salah satu aspek serangan andalan Coach Sintayong, nama Asnawi Mangku Alam layak mengisi posisi gelandang sayap kanan ASEAN All Stars. Sebagaimana yang berulang kali dikabarkan oleh media-media asal Asia Tenggara, Asnawi Mangku Alam merupakan bek terbaik yang ada di Liga Thailand saat ini. Pengakuan dari fans maupun media yang menyebut Asnawi sebagai bek terbaik di Liga Thailand pun bukan tanpa sebab, karena sang pemain berhasil menunjukkan konsistensinya selama memperkuat Port FC. Karena penampilannya yang gemilang bersama Port FC itu, Asnawi Mangku Alam layak menjadi pilihan Coach Sintayong dalam skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United. Selain itu, Asnawi Mangku Alam merupakan salah satu pemain yang paling sering dimainkan oleh Coach Shin selama melatih timnas Indonesia, yakni dengan 52 pertandingan. Salah satu pertandingan yang dimainkan oleh Asnawi Mangku Alam untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong adalah saat menghadapi timnas Argentina. Dalam pertandingan itu, Asnawi yang bermain sebagai bek sayap kanan harus menghadapi winger kiri Argentina yang bermain untuk Manchester United, yakni Alejandro Garnacho. Mengingat lawan yang akan dihadapi oleh ASEAN All Stars dalam pertandingan ini adalah Manchester United, memainkan Asnawi yang pernah mengantongi Garnacho adalah pilihan yang tepat. Sedangkan untuk posisi gelandang sayap kiri, nama Pratama Arhan yang sedang bersinar bersama Bangkok United menjadi pemain yang layak masuk dalam skuad ASEAN All Stars. Sama halnya seperti Rizky Ridho dan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan juga menjadi salah satu pemain yang paling sering dimainkan oleh Coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Mantan pemain PSIS Semarang dan Suwon FC itu bermain dalam 68 pertandingan untuk timnas Indonesia di bawahan asuhan Coach Sintayong. Dengan kemampuannya dalam menyisir pertahanan lawan dan melepaskan umpan-umpan yang akurat, kemampuan andalannya berupa lemparan jauh ke dalam, serta performanya yang sedang meningkat bersama Bangkok United, Pratama Arhan menjadi pemain yang layak untuk masuk dalam skuad pemain ASEAN All Stars. Beralih ke posisi gelandang tengah yang menjadi pusat permainan dalam skema 3-4-3 andalan Coach Sintayong, nama Teraton Butmathan menjadi andalan bagi skuad ASEAN All Stars. Sebagaimana diketahui, pemain yang kini sudah berusia 35 tahun itu merupakan salah satu gelandang terbaik yang dimiliki oleh timnas Thailand. Kemampuannya dalam melepaskan umpan-umpan silang yang akurat, serta pengalamannya yang pernah menjuarai Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos, membuat Teraton Butmathan menjadi andalan di lini tengah timnas Thailand. Prestasinya selama memperkuat timnas Thailand pun sangat impresif, karena sang pemain berhasil 3 kali membawa Thailand menjuarai Piala AFF, tepatnya pada tahun 2016, tahun 2020, dan tahun 2022. Sebagai pendamping Teraton Butmathan di lini tengah, nama Chanatip Songkrasin menjadi jenderal lini tengah ASEAN All Stars. Tidak bisa dipungkiri lagi, Chanatip Songkrasin merupakan pemain terbaik yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Thailand dan merupakan salah satu pemain terbaik asal Asia Tenggara. Sebagai gelandang yang memiliki naluri menyerang, Chanatip Songkrasin lincah saat melakukan dribble, mempunyai visi permainan yang tajam, dan kreatif dalam mengatur serangan. Dengan kemampuannya itu, Chanatip Songkrasin sering disebut sebagai Lionel Messi dari Thailand. Jam terbang tinggi yang dimiliki oleh Chanatip Songkrasin yang merupakan pemain terbaik pada Piala AFF tahun 2014, tahun 2016, dan tahun 2020 membuatnya layak untuk masuk dalam skuad ASEAN All Stars.
Untuk mengisi posisi penyerang sayap kanan, nama Supanat Muenta menjadi pemain yang sedang bersinar dan bisa diandalkan untuk mendobrak lini pertahanan Manchester United. Disebut sebagai salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki oleh Thailand, Supanat Muenta memiliki kecepatan, ketajaman, dan kemampuan dalam mencetak gol yang luar biasa di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Di Liga Thailand musim ini, penyerang sayap Buriram United itu sudah mencetak 6 gol dari 7 pertandingan yang dimainkannya. Selain itu, Supanat Muenta juga tercatat sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Champions Asia, yaitu saat ia masih berusia 16 tahun. Sedangkan untuk mengisi posisi penyerang sayap kiri, nama punggawa timnas Malaysia yakni Safawi Rashid bisa menjadi pilihan dalam skuad ASEAN All Stars asuhan coach Shin Tae-yong. Di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, Safawi Rashid yang pernah bermain di Liga Portugal mempunyai jam terbang tinggi sebagai pemain sepak bola. Selain itu, Safawi Rashid juga mempunyai kemampuan dalam melakukan dribble cepat dan mencetak gol dari jarak jauh karena tendangannya yang keras. Di Liga Malaysia musim ini, Safawi Rashid sudah mencetak 5 gol dari 18 pertandingan yang dimainkannya. Meskipun jumlah golnya tidak begitu banyak, kreativitas yang dimiliki oleh Safawi Rashid membuatnya kerap memainkan peran sebagai playmaker dan memberikan umpan kunci kepada rekan-rekannya. Untuk mengisi posisi ujung tombak ASEAN All Stars, nama Nguyen Tin Lee layak menjadi pilihan utama bagi skuad asuhan coach Shin Tae-yong. Dengan insting mencetak golnya yang tinggi serta kekuatan saat melakukan duel fisik maupun duel udara, pemain timnas Vietnam itu menjadi striker terbaik yang ada di Asia Tenggara saat ini. Di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, Nguyen Tin Lee mempunyai jam terbang tinggi dan kedewasaan dalam bermain sepak bola. Striker timnas Vietnam itu juga cukup produktif dalam menjebol gawang lawan. Ia tercatat sudah mencetak 10 gol dari 15 pertandingan di Liga Vietnam musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira siapa lagi pemain timnas Indonesia yang akan masuk dalam skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.